Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak solihah? Semoga tetap sehat selalu ya. Gimana puasanya dari awal puasa sampai hari ini? Siapa di antara kalian yang puasa penuh? Nah, siapa yang puasa setengah hari? Nah, siapa yang sudah banyak membaca Al-Qur'annya? Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah pada bulan Ramadan ini. Nah, kemudian hari ini kembali lagi bersama Bapak pada mata pelajaran Fikih 2 yang membahas mengenai fikih sholat. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah. Nah, jadi pada mata pelajaran fikih ini mengenai fikih sholat, setelah kita pelajari mengenai tata cara sholat berjamaah, hari ini kita akan membahas mengenai tata cara masbuk. Nah, masbuk itu apa sih? Siapa yang masih ingat pembelajaran pekan lalu? Apa itu masbuk? Nah, imam masbuk, makmum masbuk adalah orang yang tertinggal pada saat sholat berjamaah bersama imam. Misal, imam pada rakaat pertama sudah sujud, akan tetapi ada seseorang yang baru datang ke masjid, kemudian ikut sholat. Nah, itu dinamakan masbuk. Jadi seperti itu. Nah, akan tetapi ketika ada seorang muslim yang ingin melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dia dalam keadaan masbuk atau tertinggal sholat berjamaahnya dengan imam, nah di situ juga ada tata caranya. Nggak asal langsung sholat, tiba-tiba nanti baru sampai depan pintu langsung takbiratul ihram, langsung ikutin imamnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada beberapa tata cara makmum masbuk. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai hal tersebut, yaitu mengenai makmum masbuk atau makmum yang tertinggal pada sholat berjamaah. Nah, jadi ada beberapa tata cara ketika seorang muslim itu ketika menjadi makmum masbuk atau makmum tertinggal. Nah, apa saja sih tata caranya? Yuk kita bahas bersama-sama. Silahkan dibuka bukunya di halaman 83. Nah, jadi di situ ada tata cara makmum masbuk. Nah, jadi Bapak juga akan menjelaskannya. Yang pertama adalah apabila makmum takbiratul ihram sebelum imam ruku, hendaklah makmum tersebut membaca surat Al-Fatihah sedapat mungkin. Nah, jadi misal nih ada imam sedang mengimami sholat di masjid, sudah Allahu Akbar, imamnya sudah baca Al-Fatihah, misal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
itu tiba-tiba ada orang yang datang. Nah, itu namanya imam masbuk karena tidak mengikuti imam takbiratul ihram. Nah, tata cara yang pertama yaitu makmum masbuk harus mengikuti imam. Nah, jadi ketika imam membaca, ketika makmum telat, maka makmum tersebut harus langsung takbiratul ihram mengikuti gerakan imam. Nah, selain itu, makmum juga memiliki kewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Nah, walaupun telat, makmum juga harus membaca Fatihah sedapatnya. Jadi kalau misal karena makmum masbuk baru Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tiba-tiba imamnya udah ruku. Nah, kita sebagai seorang makmum yang masbuk juga harus mengikuti imam, harus ikut ruku. Nggak boleh kita itu misal imamnya sudah Allahu Akbar, sudah ruku, tapi kita yang masbuk masih baca Al-Fatihah, masih Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, tapi ketika itu dilanjutkan sampai akhir, sampai waladhdallin, nah itu nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan adalah mengikuti gerakan imam dan makmum yang masbuk membaca Al-Fatihah sedapatnya. Jadi seperti itu. Kemudian tata cara yang kedua. Nah, tata caranya seperti apa? Kemudian apabila makmum yang masbuk atau makmum yang tertinggal gerakan imam itu melihat imam ruku, nah di situ makmum yang datang langsung Allahu Akbar, kemudian langsung ruku. Nah, jadi ketika makmum mendapati imam ruku, kita langsung takbiratul ihram kemudian ruku, itu kita dianggap memenuhi 1 rakaat. Jadi kita nggak perlu menambah lagi, nanti setelah imam salam kita nggak perlu menambah 1 rakaat lagi. Jadi kita sudah penuh 4 rakaat karena kita mengikuti rukuknya imam. Kemudian yang ketiga, nah tata cara yang ketiga adalah makmum masbuk yang dapat melakukan ruku bersama imam dengan sempurna, maka sholatnya dihitung 1 rakaat. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau ada seorang makmum yang telat ketika sampai masjid itu sudah mendapati imam ruku, dia tidak mendapatkan takbiratul ihram, tidak mendapatkan bacaan Fatihahnya imam, tidak mendapatkan bacaan surat-surat pendeknya imam, tapi imamnya langsung ruku nih. Ketika makmum masbuknya sampai masjid, imamnya langsung ruku. Nah, langsung saja makmum masbuknya datang takbiratul ihram langsung ruku. Nah, pada saat itu ketika makmum mengikuti rukuknya imam itu dianggap 1 rakaat, dianggap rakaat tersebut telah sempurna. Jadi ketika imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah salam nggak perlu naik lagi, nggak perlu berdiri, nggak perlu menambah 1 rakaat. Jadi cukup. Nah, karena kita mendapati ruku bersama imam, di situ dinyatakan kita sudah sempurna. Sempurnanya sholat kita. Nah, ini dalam kata masbuknya di rakaat pertama, bukan rakaat kedua atau ketiga. Nah, jadi kalau misal sudah masbuknya di rakaat kedua, berarti dia harus mengganti 1 rakaat lagi. Nah, jadi paham ya untuk yang ketiga. Kemudian kita masuk tata cara makmum masbuk yang keempat, yaitu makmum masbuk menutup shaf yang masih bolong sebelum memulai sholat. Nah, misal nih ada makmum yang masbuk. Nah, makmum masbuk tiba-tiba di situ ada di barisan pertama, shaf pertama, di situ paling pojok ada
satu tempat lagi yang kosong, yang masih bisa ditempati oleh satu orang. Nah, berarti yang masbuk itu harus mengisinya terlebih dahulu, nggak boleh langsung mengisi shaf kedua. Jadi sebagai makmum yang masbuk, kita harus mengisi shaf di depan kita, shaf paling awal atau shaf yang di depan kita itu ketika kosong harus diisi. Nggak boleh tiba-tiba shaf pertama penuh, shaf kedua masih ada bolong satu nih, tiba-tiba dia langsung mengisi ke shaf 3. Nah, itu tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah apabila makmum masbuk tertinggal 1 rakaat atau lebih, makmum menyempurnakan sholatnya. Misal makmum masbuknya datang pada saat imam sudah tahiyat awal. Nah, kira-kira makmumnya mengganti berapa rakaat? Nah, siapa yang tahu? Iya, betul, mengganti 2 rakaat karena tertinggal. Kalau 2 rakaat ini dalam apa? Ketika mendapati imam sedang tahiyat awal, maka makmum masbuk harus menyempurnakan, harus mengganti rakaat yang belum didapatkan bersama imam. Jadi misal sholat maghrib ada 3 rakaat. Nah, di sini ketika imam tahiyat awal ada orang datang, orang masuk ke masjid. Nah, ke masjid tiba-tiba orangnya ikut tahiyat juga. Berarti nanti ketika imam telah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, berarti makmum yang masbuk itu harus berdiri, harus mengganti 2 rakaat yang tidak kebagian bersama imam agar sholatnya sah, agar sholatnya sempurna. Nah, jadi itulah tata cara mengenai makmum yang masbuk. Jadi ketika kita menjadi makmum yang masbuk harus mengerti tata caranya, nggak boleh langsung ujuk-ujuk, nggak tahu tata caranya. Misal shaf di depannya masih ada yang bolong, kita langsung mengisi di belakangnya. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi semoga pertemuan pada pagi hari ini, bermanfaat. Semoga ketika kita menjadi makmum masbuk, semoga kita menjadi makmum yang baik, yang mengerti tata cara menjadi makmum yang masbuk. Nah, untuk hari ini cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kemudian Bapak ingatkan, semoga jangan lupa puasa Ramadannya jangan sampai bolong. Nggak apa-apa puasa setengah hari, yang penting berpuasa. Kemudian jangan lupa ditinggalkan sholat 5 waktunya, jangan lupa baca Qur'annya, jangan lupa membantu orang tuanya, jangan lupa berdoa sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena doa-doa kita pada bulan Ramadan itu akan diijabah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dianjurkan, disyariatkan untuk berdoa lebih banyak pada bulan Ramadan. Nah, untuk pertemuan fikih pada hari ini cukup sekian. Silahkan diambil manfaatnya. Apabila ada mudaratnya, silahkan ditinggal, jangan ditiru. Kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap menjadi anak yang baik, anak yang solih solihah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.